Sistem pernafasan dan gangguan pada sistem pernafasan manusia. Fungsi sistem pernafasan manusia yang pertama mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer, merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup, memungkinkan berbicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa, meningkatkan aliran balik vena akibat aktivitas pernafasan, dan sebagai indera penciuman. Alat pernapasan manusia yang pertama ada hidung. Fungsi hidung menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman sebagai indera penciuman. Saluran hidung membuka ke dalam faring yang merupakan saluran bersama sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Kemudian ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdiri atas tulang rawan, ligamen, dan membran. Laring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Epiglotis atau tulang rawan membantu laring menutup sewaktu menelan. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Di bagian dalam saluran dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel berselia dan sel goblek. Silia hanya bergerak menuju ke arah laring sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernafasan. Kemudian ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus atau cabang batang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Cabang-cabang bronkus disebut sebagai bronchioles. Di ujung bronchioles terminal terdapat alveolus. Kemudian kita lanjut, alat pernafasan manusia selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru terbungkus oleh lapisan pleura. Ada pleura parietal melapisi sangkar rusuk, diafragma, mediastinum. Kemudian ada pleura viscera melapisi paru-paru dan bersambungan dengan pleura parietal di bagian bawah paru-paru. Ada rongga pleura, ruangan berisi cairan pelumas di antara pleura parietal dan pleura viscera. Kemudian ada recessus pleura, rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Kemudian ada mekanisme pernafasan. Tekanan yang berperan dalam proses pernafasan yaitu tekanan atmosfer, tekanan intrapulmonari, dan tekanan intrapleura. Hubungan antara tekanan dan volume gas dinyatakan dalam hukum Boyle, yaitu volume gas bervariasi berbanding terbalik dengan tekanan pada suhu konstan. Mekanisme pernafasan yang dilakukan oleh otot interkostal atau otot antar tulang rusuk disebut pernafasan dada. Sedangkan mekanisme pernafasan yang dilakukan oleh otot diafragma disebut pernafasan perut. Yang pertama ada inspirasi. Otot interkostal eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru bersifat elastis mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar, volume rongga membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi. Yang pertama ada otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, maka udara keluar dari paru-paru. Kemudian otot diafragma relaksasi sehingga diafragma yang semula mendatar berubah menjadi melengkung kembali. Volume rongga menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru besar, maka udara keluar dari paru-paru. Pengendalian dan kecepatan pernafasan.
Kecepatan pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada jenis kelamin, kecepatan pernafasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki, kemudian umur, bayi dan balita memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak dibandingkan orang dewasa, kemudian ada suhu tubuh, perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas, dan pengeluaran panas yang berlebihan. Posisi dan aktivitas tubuh, frekuensi pernafasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Emosi, rasa sakit dan ketakutan, impuls merangsang pusat pernafasan sehingga penghirupan udara semakin kuat. Status kesehatan, apabila ada penyakit pada sistem kardiovaskuler dan pernafasan, akan mengganggu pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh. Kemudian ketinggian tempat. Tempat tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Untuk mekanisme pertukaran gas O2 dan CO2, pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui dua tahap, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas di dalam paru-paru. Oleh karena itu, berlangsung difusi gas dari luar masuk ke dalam aliran darah. Dengan kata lain, pernapasan luar merupakan pertukaran gas antara udara dan darah. Pada pernapasan luar, darah akan masuk ke dalam kapiler paru-paru yang mengangkut sebagian besar karbon dioksida sebagai ion bikarbonat. Dengan persamaan reaksi yang bisa kalian lihat, H+ ditambah HCO3- menjadi H2CO3. Sisa karbon dioksida berdifusi keluar dari dalam darah dan melakukan reaksi H2CO3 kemudian menjadi H2O plus CO2. Enzim karbonat anhidrase yang terdapat dalam sel-sel darah merah dapat mempercepat reaksi. Ketika reaksi berlangsung, hemoglobin melepaskan ion-ion hidrogen yang telah diangkut. HHB menjadi Hb. Hb merupakan singkatan dari hemoglobin, yaitu jenis protein dalam sel darah merah. Selanjutnya, hemoglobin mengikat oksigen dan menjadi oksihemoglobin. Hb plus O2 menjadi HbO2 atau oksihemoglobin. Selama pernapasan luar, di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 meninggalkan darah dan O2 masuk ke dalam darah secara difusi. Terjadinya difusi O2 dan CO2 ini karena adanya perbedaan tekanan parsial. Pernapasan dalam, pada pernapasan dalam atau pertukaran gas di dalam jaringan tubuh, darah masuk ke dalam jaringan tubuh, oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Kemudian, reaksinya bisa sebagai berikut, HbO2 menjadi Hb plus O2. Difusi oksigen keluar dari darah dan masuk ke dalam cairan jaringan dapat terjadi karena tekanan oksigen di dalam cairan jaringan lebih rendah dibandingkan di dalam darah. Hal ini disebabkan karena sel-sel secara terus-menerus menggunakan oksigen dalam respirasi seluler. Dari proses pernafasan yang terjadi di dalam jaringan, menyebabkan terjadinya perbedaan komposisi udara yang masuk dan yang keluar paru-paru. Kemudian, dalam keadaan biasa, tubuh kita menghasilkan 200 mili karbon dioksida per hari. Pengangkutan CO2 di dalam darah dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, sekitar 60-70% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat oleh plasma darah. Setelah asam karbonat yang terbentuk dalam darah terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ion H+ bersifat racun, oleh sebab itu ion ini segera diikat Hb, sedangkan ion bikarbonat meninggalkan eritrosit masuk ke plasma darah. Kedudukan ion bikarbonat dalam eritrosit diganti oleh ion klorid. Persamaan bisa kalian lihat. Kemudian nomor 2, lebih kurang 25% CO2 diikat oleh hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Secara sederhana, reaksi CO2 dengan Hb ditulis sebagai berikut. CO2 plus Hb menjadi HbCO2. Karboksihemoglobin disebut juga karbaminohemoglobin karena bagian dari hemoglobin yang mengikat CO2 adalah gugus asam amino. Kemudian, sekitar 6-10% CO2 diangkut plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat. Ini merupakan tabel untuk volume dan kapasitas paru-paru, di mana ada volume tidal sebesar 500 cc, volume cadangan inspirasi 1500 cc, volume cadangan ekspirasi itu 1500 cc, volume sisa sebesar 1000 cc, kemudian kapasitas vital
merupakan penjumlahan dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi sebesar 3.500 cc. Sedangkan volume total paru-paru jumlah dari kapasitas vital ditambah volume sisa, jadi sebesar 4.500 cc. Bisa kalian amati untuk grafiknya. Kemudian ada gangguan pada sistem pernafasan. Penyempitan saluran pernafasan akibat asma atau bronkitis. Bronkis disebabkan oleh bronkus yang dikelilingi lendir cairan peradangan, sedangkan asma adalah penyempitan saluran pernafasan akibat otot polos pada saluran pernafasan mengalami kontraksi yang mengganggu jalan napas. Sinusitis adalah radang pada rongga hidung bagian atas, rinitis gangguan radang pada hidung, emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernafasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas.